Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri hari ini. RK dipanggil polisi terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh pendukung Rizik Syihab di Bogor beberapa waktu lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh pendukung Rizik Syihab saat acara di Megamendung Bogor beberapa waktu lalu. Ridwan Kamil datang sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dipanggil polisi terkait kerumunan pendukung Rizik Syihab. Anies menyampaikan klarifikasi dari 33 pertanyaan penyidik terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh massa Rizik Syihab saat acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan Bupati Bogor Ade Yasin juga dipanggil polisi. Dua kepala daerah itu akan dimintai klarifikasi soal acara Rizik Syihab yang menyebabkan kerumunan massa di Puncak Bogor dan Petamburan, Jakarta. Acara Maulid Nabi dan pernikahan putri pimpinan FPI Rizik Syihab yang menyebabkan kerumunan massa pada 14 November lalu berbuntut panjang. Mulai dari dicopot Kapolda Metro Jaya hingga dipanggilnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh kepolisian. Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan kepolisian pada 17 November lalu untuk dimintai klarifikasi terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, kini giliran Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akan segera dimintai keterangan. Sedianya Riza Patria memberikan klarifikasi ke penyidik polisi pada Kamis 19 November 2020, namun berhalangan hadir. Pemanggilan Riza dijadwalkan ulang pada Senin 23 November pekan depan. Pak Gubernur sudah dipanggil, kemudian Wali Kota, kemudian Kasatpol PP, Camat, Lurah, bahkan saya dengar RT RW, juga hari ini tadi Kepala Kesehatan. Saya sebagai Wakil Gubernur, tadi malam juga terima surat panggilan untuk klarifikasi. Dijadwalkan tadinya hari ini jam 10 karena tidak bisa. Saya minta hari Jumat, tapi hari Jumat dari Polda ada acara, jadi direncanakan hari Senin jam 11. Kedatangan Rizik Syihab ke kawasan Puncak Bogor pada 13 November silam juga menimbulkan kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Massa berkerumun menyambut Rizik Syihab mulai dari Simpang Gadok hingga menimbulkan kemacetan. Bupati Bogor Ade Yasin dipanggil Polda Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi berkaitan dengan kerumunan acara Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Surat pemanggilan terhadap Ade Yasin telah dikirimkan pada 18 November lalu. Namun Ade Yasin tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena terkonfirmasi positif COVID-19. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Hari ini secara resmi saya mengumumkan kalau saya terpapar COVID-19. Kerumunan di acara Rizik Syihab sejak kepulangannya menjadi sorotan, mulai dari penyambutan kepulangan di bandara, Tebet, Puncak, hingga Petamburan. Di masa pandemi COVID-19 yang mudah menular lewat kerumunan orang, acara pengumpulan massa ini melanggar protokol kesehatan. Kerumunan massa menyulitkan untuk menjaga jarak, meningkatkan resiko penularan, dan berpotensi menyebabkan lonjakan angka positif COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan akan menindak tegas orang yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pangdam pun menegaskan telah memerintahkan prajurit untuk menurunkan baliho Rizik Syihab dan menyatakan juga perlu FPI bisa dibubarkan. Barbaju Loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya.
Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Lebih banyak umat Islam yang baik. Yang berkatanya juga baik, yang berucapnya juga baik, dan bertingkah lakunya juga baik. Pemirsa, TNI akan membubarkan FPI jika mengancam keutuhan NKRI. Kami akan bahas isu ini bersama kuasa hukum FPI Aziz Yanuar dan Cendekiawan Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawis. Saya ke Pak Aziz lebih dahulu. Pak Aziz, tanggapannya terkait dengan perkataan atau ucapan dari Pangdam Jaya, Pak? Ya, kalau saya di sini kami memandang ini adalah suatu bagian ya dari sebagaimana ketentuan di ini kan Undang-Undang TNI ya. Undang-Undang 34 2004 itu kan memang tugasnya TNI itu kan di pasal 7 jelas ya. Di situ ada untuk operasi militer dan operasi militer perang dan operasi militer yang selain perang. Jadi yang dilakukan oleh jajaran TNI yang dimaksud tadi itu adalah yang selain perang seperti itu. Dan tapi di sini yang mau saya stressingnya di sini. Stressingnya adalah di situ dijelaskan di ayat 3 pasal 7 itu untuk operasi militer selain perang itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara. Artinya yang mau saya sampaikan adalah kebijakan politik negara berarti saat ini fokusnya dua mungkin. Maksud Anda itu ucapannya adalah ajakan perang atau bagaimana, Pak Aziz? Oh bukan. Jadi gini, tugas TNI, tadi kan ditanya bagaimana tanggapannya kalau TNI membersihkan baliho itu tadi kan? Halo? Iya, Pak. Iya saya jawab tadi seperti itu bahwa kita memandang dari kacamata undang-undang tadi ya, dari kacamata hukum ya yang dilakukan oleh TNI itu memang diatur oleh Undang-Undang 34 2004 ya tentang TNI. Itu ada tugas-tugas TNI kan gitu, ada tugas TNI di situ di pasal 7. Nah, tugas-tugasnya antara lain kan ada yang operasi militer perang, ada yang operasi militer selain perang. Nah, yang ini kan selain perang nih. Tapi di ayat 3-nya itu dijelaskan dilaksanakan berdasarkan kebijakan politik negara. Nah, berarti stressing point-nya adalah kebijakan politik negara saat ini dua, yaitu baliho tadi dan FPI seperti itu. Kita memandang seperti itu. Jadi ini tidak dilepaskan dari peran negara dan tentu saja Pak Presiden seperti itu. Baik, saya ke Gusmis, tanggapannya Gusmis seperti apa? Ya, saya pertama mengapresiasi yang diambil oleh Pangdam Jaya. Karena situasi saat ini adalah situasi pandemi yang kita tahu seluruh elemen masyarakat, ya, polisi, tentara, tokoh-tokoh agama, mereka berperan untuk bagaimana menyelamatkan nyawa dan jiwa jutaan warga Indonesia. Ini situasi darurat dan oleh karena itu maka kita harus bersama-sama serius bagaimana mengatasi masalah pandemi ini. Dan tentu saya memandang yang disampaikan oleh Pangdam sebenarnya bagaimana menjaga keselamatan dari sebagian warga negara. Baik, Gusmis, dan menurut saya Anda kira yang dilakukan... Ulama, tunggu dulu. Nahdlatul Ulama sudah mengeluarkan sikapnya mendorong persatuan, solidaritas kita untuk bersama-sama. Baik, berarti dan kita Gusmis... tahu apa yang dilakukan oleh sejak penyambutan, kemudian acara Maulid Nabi, pernikahan, dan di Megabendung. Itu saya kira bertentangan dengan aturan bagaimana pemerintah mengatasi pandemi ini. Karena bagaimanapun kita tahu di berbagai dunia itu kasusnya sedang naik. Dan oleh karena itu saya kira semua pihak, siapapun
Tidak boleh ada yang above law, yang dapat melanggar hukum dengan seenaknya. Menyampaikan pandangan-pandangan seolah-olah kebal hukum, seolah-olah dia penguasa di negeri ini. Tidak ada. Jadi Saya tindakan setuju Pangdam bahwa ini seperti apa penguasa di menurut negeri Anda? ini adalah hukum. Dan kita harus punya kepekaan untuk bagaimana sense of crisis di tengah pandemi ini. Jadi tindakan Pangdam ini sudah tepat ya menurut Anda? Ya, kami mendukung tindakan Pangdam Baik. dalam rangka bagaimana mengatasi pandemi ini supaya kita semua dalam satu visi, dalam satu pemikiran, dalam satu strategi bahwa negara sedang dalam krisis dan tidak boleh ada kelompok atau pihak-pihak yang merasa angkuh di negeri ini, arogan. Siapapun, kami dukung Pangdam Jaya. Kita juga sudah terhubung dengan Nasir Jamil, anggota DPRD. Selamat sore, fraksi PKS. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait perkataan Pangdam TNI untuk membubarkan FPI, bagaimana menurut Anda? Ya, pertama kita tentu memberikan penghormatan ya kepada Pangdam Jaya yang prihatin dengan situasi dan kondisi yang ada di negeri ini dan itu harus kita dukung ya. Nah, karenanya ketika ada pernyataan ingin membubarkan organisasi masyarakat, tentu ada jalurnya ya, ada jalurnya. Kita punya undang-undang ya, undang-undang tentang ormas. Dan undang-undang ormas ini kan mengatur syarat pendirian ormas, kemudian bagaimana ormas itu dibubarkan. Jadi ada mekanismenya. Nah, karena itu memang setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat, merespon apa yang terjadi di negeri ini. Tapi tentu saja kita berharap agar respon itu juga jangan kemudian membuat polemik atau memperkeruh suasana yang saat ini sedang diperbaiki oleh pemerintah. Baik, saya ke Pak Aziz. Pak Aziz, berarti yang dilakukan Rizik Syihab sejak tiba di Indonesia mengumpulkan massa, kemudian di Tebet, Petamburan, dan di Megamendung ini dianggap mengancam stabilitas negara. Tanggapan Anda? Iya, tadi kan saya cerita tadi bahwa ini bagian dari kebijakan politik negara. Artinya tindakan tadi dari TNI itu memang kita bisa mengerti. Kalau dihubungkan dengan COVID-19, Pak Aziz? Kenapa? Kalau dihubungkan dengan COVID-19 bukan dengan politik kalau bagaimana? dihubungkan dengan COVID-19 sebenarnya FPI tidak ada terdepan ya untuk pemberantasan ini ya, bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya ya. Kita banyak dilewat sayap juang kita di HILMI kan, itu baik yang terekspos media atau tidak terekspos, kita ada dokumentasinya lengkap seperti itu. Akan tetapi di sini juga saya mau tegaskan, kita bukan minta dikebal hukumkan, tidak. Kita tidak minta diistimewakan secara hukum, tidak. Itu juga sudah dijelaskan oleh Habib Rizik di ceramahnya tempo hari. Artinya kita di sini minta keadilan yang dilakukan oleh panitia Maulid dalam hal ini. Makanya saya koreksi tadi ya, yang kemarin dipermasalahkan juga di Megamendung itu sebenarnya terutama yang di yang di Petamburan itu sebenarnya kan sudah memenuhi dari standar penyelesaian permasalahannya kan. Artinya di situ sudah ada tindakan dari Pemda untuk mengedukasi sebelum acara. Kemudian ternyata pas acara kita tidak bisa pungkiri memang ledakan masyarakat begitu besar antusiasnya dan akhirnya menimbulkan akibat kan di situ dari pihak pemerintah provinsi memberikan sanksi. Itu juga sudah kita terima. Gitu loh. Jadi justru dengan adanya sanksi kemarin itu menunjukkan gitu bahwa pemerintah DKI tidak pandang bulu, tidak tebang pilih gitu kan. Kemudian juga kita mematuhi sanksi itu tersebut kan. Nah, baik, dalam arti kata lain ketika sudah melaksanakan sanksi tersebut sudah tidak ada lagi urusan tindak kesalahan dari sebelumnya. Makanya tadi saya mempertanyakan masalah gini. Tadi kan kita bicara masalah hukum nih gitu kan. Hukum itu kan tidak lepas dari antara lain kan kita untuk sebagai alat untuk mencapai harus dipenuhi unsur keadilan di situ. Baik, saya ke Pak Gusmis, begitu Pak Gusmis, dengan adanya sanksi yang sudah diselesaikan oleh pihak tersebut begitu yang melanggar aturan protokol, apakah ini benar sudah tidak ada lagi masalah? Ya kan sekarang sedang berproses di Polda ya, ada pemanggilan, gubernur dipanggil, lalu kemudian
Wakil Gubernur juga tadi sedang dalam proses pemanggilan, panitia juga dipanggil. Semuanya harus diproses secara hukum. Tidak cukup denda 50 itu. Saya kira Mas Jamil Nasir juga tahu itu ada pelanggaran berat kok. Gak boleh ada yang angkuh dan arogan di negeri ini. Kita Nahdlatul Ulama itu mestinya muktamar itu pada bulan Oktober yang lalu. Munas Alim Ulama kita lakukan secara virtual. Jadi kita menghormati bagaimana negara ini sedang keluar dari krisis dan resesi. Kenapa dalam suasana seperti ini kita tidak punya sense of crisis? Maka kita mendukung seluruh langkah aparat keamanan Polri dan TNI sesuai dengan undang-undang yang ada untuk mengambil langkah-langkah supaya negara ini dalam satu irama untuk bagaimana menjaga kedamaian, bagaimana menyelesaikan COVID dan dampak-dampaknya. Baik. Mari kalau kita punya akhlakul karimah, kita tunjukkan akhlak dalam pandemi ini sederhana. Pertama, jaga jarak. Kedua, memakai masker. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Pak Nasir, kalau misalnya ada pihak yang merasa sanksi sudah selesai dengan membayar denda, tapi ada juga pihak yang merasa ini belum selesai, harus ditindak secara hukum. Bagaimana DPR bisa menengahi ini? Ya, denda itu kan bahagian dari hukuman juga sebenarnya. Ya, denda itu kan hukuman, ya, karena denda itu kan bahagian dari hukuman, kan ada tahapan-tahapan, ya, hukuman itu. Nah, karenanya pengetahuan saya itu pemanggilan, ya, misalnya Anies Baswedan, kemudian kayak Haji Abdul Rashid, saya punya keyakinan itu hanya soal klarifikasi. Artinya juga pihak kepolisian berusaha untuk mencari masukan. Di samping ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dari pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban-jawaban yang dijawab, saya pikir pasti polisi akan mencari solusi bagaimana ke depan peristiwa ini tidak terulang. Ya, sebab saya ingin katakan, ya, banyak kerumunan bukan hanya di Jakarta, ada beberapa tempat. Saya dapat kabar misalnya ada di satu tempat mereka melakukan Maulid Arba'in di 40 tempat. Nah, 40 tempat ini sekarang yang udah ke 34 tempatnya. Itu sekali acara itu minimal 2.000 orang hadir dalam acara itu. Nah, jadi bahkan kadang ada yang tidak menggunakan masker, bahkan juga tidak menjaga jarak. Nah, hal-hal seperti ini memang saya pikir negara, pemerintah di daerah itu harus melakukan deteksi dan mitigasi sehingga kemudian tidak terjadi kericuhan dan kemudian berbagai macam lemparan-lemparan tuduhan. Baik, saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, Anda pasti paham benar bahwa massa dari Front Pembela Islam itu sangat banyak. Dengan mengumpulkan massa di satu tempat di Petamburan, ketika itu apalagi memang Rizik Syihab baru saja datang setelah tidak pulang beberapa tahun, tentunya pasti Anda paham benar akan mengumpulkan massa yang banyak. Tidakkah Anda melakukan pencegahan terhadap hal itu jika hanya mengimbau protokol kesehatan dan sebagainya dan sudah dipastikan tidak bisa ya ada yang namanya jaga jarak? Jadi gini Mbak, jadi perlu diketahui juga nih oleh publik ya. Jadi mitigasi panitia itu sudah maksimal. Saya kasih 3 contoh ya. Di luar 3M, masker, di luar cuci tangan, sanitizer itu ya. Ada yang pertama adalah kita sudah umumkan live streaming live, gitu. Artinya yang tidur bisa nonton, yang di dapur bisa nonton, yang di rumah bisa nonton. Itu kita masif. Satu, artinya itu kita tegaskan bahwa kita sediakan gitu loh. Kalau mau penasaran dengan Habib Rizik, dengan ceramahnya, dengan keriuhannya, kita sediakan. Itu satu. Yang kedua, kita mengajukan. Tapi tidak ada imbauan untuk tidak datang ya Pak, justru diimbau untuk datang ya. Ada 3 justru diminta untuk datang ya Pak ya? Baru kedua nih. Yang kedua, kita mengajukan permohonan penutupan jalan dari ujung Petamburan hingga dekat Masjid Pelni. Artinya dari situ kita harapkan masyarakat tidak berdesakan. Masih kurang? Ada yang ketiga. Kita taruh layar. Tapi diimbau untuk datang atau diimbau untuk menonton saja dari streaming Pak? Ada kan sudah dijelaskan, kita live by streaming, terus udah gitu ada toa di mana-mana. Artinya kalau masyarakat datang mau dengar langsung di depan Hotel Santika tuh bisa gitu loh. Lalu di ujung Jalan Petamburan 3 Dalam bisa. Jadi ada berbagai toa kita sudah sebar gitu loh. Akan tetapi tadi ya memang faktanya yang didatang ini melebihi jumlah
yang memang kita perkirakan. Jadi mitigasi yang dikatakan oleh Pak anggota dari PKS tadi sudah maksimal dari panitia untuk Pak Aziz, melakukan itu. Pak Aziz, TNI menganggap yang dilakukan FPI dengan mengumpulkan massa, melanggar protokol kesehatan, kemudian dengan baliho bertuliskan revolusi di mana-mana itu mengancam keutuhan NKRI. Tanggapan Anda? Ya, tadi saya tidak bisa lepas dari yang pertama tadi ya, bahwa memang TNI ini kan melaksanakannya berdasarkan kebijakan politik negara gitu kan. Artinya apapun argumen kita mesti tahu dulu dasarnya itu loh, bahwa kebijakan politik negara saat ini fokusnya itu tadi gitu loh, terkait memang mereka itu kan bekerja karena undang-undang kan gitu. Undang-Undang 34 2004 tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, saya ke Gusmis. Gusmis, tanggapan Anda dari tadi Pak Aziz berbicara soal bahwa TNI bekerja berdasarkan keputusan politik negara jika memang FPI dianggap mengancam NKRI. Tanggapan Anda, Gusmis? Ya, saya kira TNI lebih cerdas lah dari apa yang diambil langkah-langkahnya. TNI itu sebuah institusi atau lembaga yang kita tahu semua bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jangan ajari TNI. Kami percaya kepada apa langkah-langkah yang diambil oleh TNI demi merah putih, demi Pancasila, demi NKRI. Ambillah langkah-langkah yang tepat. Kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti Syria. Kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti Yaman, seperti Irak. Maka oleh karena itu harus diambil langkah-langkah. Kami semua dari seluruh kader muda Nahdlatul Ulama mendukung TNI untuk mengambil langkah-langkah. Baik, terima kasih Gusmis sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Aziz dan juga Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di News Sore. Assalamualaikum. Kapolri Jenderal Idham Aziz melantik 2 perwira tinggi sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.